Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Solehudin. Saya seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, Agrobisnis Perkebunan. Program studi saya adalah Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Saya dari kelas TPHP 1A. Video ini sengaja saya buat untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo selaku dosen pengajar mata kuliah kewarganegaraan. Baik, di video ini saya akan membahas materi tentang identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Mari kita lihat. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Yang pertama, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bangsa. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Identitas nasional dibentuk untuk mampu mempersatukan bangsa, terutama bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal seperti suku, agama, dan kebudayaan yang beragam. Yang kedua, sebagai pembeda dengan negara lain. Sebetulnya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan tentunya berbeda dengan negara lain, karena dari adanya identitas, suatu negara dapat dengan mudah dikenali oleh dunia. Yang ketiga, sebagai landasan negara Indonesia. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan suatu identitas yang sangat dikenal dari negara Indonesia. Burung Garuda, pohon kapas, sejumlah padi, dan lambang-lambang lainnya dalam Pancasila memiliki banyak arti yang dikhususkan sebagai identitas negara. Yang keempat, sebagai nilai kualitas suatu negara. Identitas dari suatu negara juga dapat menunjukkan nilai jual atau kualitas dari negara tersebut, karena dalam suatu identitas biasanya mencakup seluruh perilaku kehidupan. Yang kelima, sebagai bentuk perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Tantangan yang sangat kuat di era sekarang datang dari globalisasi yang juga berasal dari perkembangan dunia internasional pada berbagai bidang seperti permasalahan sosial budaya. Globalisasi akan terjadi mau ataupun tidak mau. Di Indonesia dampak globalisasi sudah banyak terjadi,
Ada yang mendapatkan dampak positif seperti semakin pintar dalam teknologi, ada juga yang terkena dampak negatif. Contoh dampak negatif yang terjadi adalah berubahnya cara berpakaian. Maka dari itu, identitas nasional juga turut menjadi tameng dari dampak buruk era globalisasi. Yang pertama, mengembangkan nasionalisme. Ada beberapa sikap yang mencerminkan sikap nasionalisme, yaitu 1. Menggunakan barang-barang hasil bangsa sendiri, menghargai perjuangan para pahlawan, dan berprestasi dalam segala bidang. 2. Pendidikan. Pendidikan nasional mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. 3. Pelestarian budaya. Seseorang yang disebut berbudaya adalah seorang yang menguasai dan berperilaku sesuai nilai-nilai budaya, khususnya nilai etis dan nilai moral yang hidup dalam kebudayaan tersebut. 4. Bela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa bela negara merupakan hak dan sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara ini. Ini membuktikan bahwa bela negara juga menjadikan suatu aturan agar setiap warga negara harus melakukan tindakan bela negara demi ketahanan dan eksistensi sebuah negara.